Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum Kepler. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar secara online. Yang saya hormati Bapak Irpandi SPD MSI dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Putri Aisyah sebagai moderator. Ada pemateri pertama yaitu Saudari Novita Ramadhani dan materi kedua yaitu Saudara Perhamida. Baiklah, kepada Saudari Novita Ramadhani saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Kepler. Pada mulanya, hukum Kepler terdapat dari nama seorang penemu yang bernama Johannes Kepler yang merupakan seorang astronom yang berasal dari Jerman, yang menjelaskan hukum Kepler adalah pergerakan dari tata surya. Teori Kepler dimulai dipublikasikan sejak 20 tahun setelah buku The Revolution Orbium Coliseum. Hukum Kepler ini ialah hukum yang menjelaskan pembelajaran mengenai pergerakan planet-planet di luar. Nah, ada 4 fungsi hukum Kepler. Yang pertama yaitu menentukan atau menjelaskan mengenai lintasan suatu planet. Yang kedua yaitu menentukan orbit satelit planet, seperti bulan yang mengelilingi bumi. Yang ketiga yaitu menentukan waktu pada orbit planet atau benda langit lainnya. Dan yang terakhir yaitu hukum Kepler biasanya digunakan karena lintasan orbit dengan akurat. Lalu ada penerapan hukum Kepler yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dari perbedaan suhu di waktu yang siang hari dikarenakan adanya perbedaan jarak matahari dengan bumi di hari ke hari. Misalnya kayak kan bumi itu merotasi matahari. Ada jarak antara jauh dan dekatnya bumi dengan matahari. Semakin dekat matahari dengan bumi, maka dia suhunya akan semakin tinggi. Kalau dia makin jauh, maka suhunya akan semakin rendah. Yang kedua yaitu menentukan masa bumi dengan menggunakan periode bulan yang mengelilingi bumi ataupun dengan planet lainnya. Dan yang ketiga, seperti yang kita pelajari, terjadinya peristiwa supernova, yang mana supernova adalah ledakan suatu bintang terhadap galaksi yang memancarkan energi yang terlalu besar. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Kepler yang pertama. Pada hukum Kepler pertama menjelaskan bahwa planet mengelilingi matahari dalam bentuk elips. Maksudnya itu orbit dari bumi itu ketika mengelilingi matahari adalah elips, di mana matahari yaitu sebagai titik acuan pusat. Itu maksudnya ketika bumi mengelilingi, itu adalah matahari atau planet-planet lain mengelilingi atau berputar di rotasinya, dan matahari itu berada di tengah-tengahnya. Itulah makanya disebut matahari sebagai titik acuan atau pusatnya. Bunyi hukum Kepler yang pertama itu yaitu semua planet bergerak dalam lintasan berbentuk elips mengelilingi matahari dengan matahari menjadi salah satu fokus elips. Nah, dilihat dari gambar. Kita lihat dari gambar itu ada 2 dimensi pada orbit elips, di mana dimensi yang paling panjang pada orbit elips disebut dengan sumbu mayor atau sumbu utama, dan setengah panjang disebut semi mayor. Matahari berada di salah satu titik yang ditandai dengan F1 dan F2. Nah, lihat dari gambar ini. Di sini ada F1 dan F2. Dalam hal ini, planet memiliki 2 jarak. Jaraknya F1 yang semakin jauh dengan matahari dan F2 yang dekat dengan matahari. Bentuk elips ditentukan oleh nilai eksentrisitas. Eksentrisitas yaitu antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai eksentrisitasnya atau mendekati 0, maka bentuk orbitnya akan menyerupai lingkaran yang berpusat pada matahari.
Jika eksentrisitas mendekati 1, lintasan akan memanjang dan menipis. Dan jika eksentrisitas 0, maka orbit elips berubah menjadi lingkaran. Namun kenyataannya tidak ada planet yang memiliki eksentrisitas 0. Maksudnya itu semua orbit dari planet-planet itu berbentuk elips, tidak ada yang berbentuk lingkaran. Nilai E pada lintasan bumi adalah 0,017. Maksudnya itu nilai eksentrisitas dari bumi itu 0,017, sehingga lintasan orbit bumi menyerupai lingkaran. Nah, tadi kan kita jelaskan bahwa ketika eksentrisitas suatu orbit itu 0, maka dia akan berbentuk lingkaran. Sedangkan bumi itu dia memiliki nilai eksentrisitasnya itu 0,017, di mana itu akan mendekati nilai 0, sehingga orbitnya itu hampir menyerupai lingkaran. Dari matahari, jika planet terjauh dari matahari, ini planet jauh dari matahari atau di sini jaraknya, di sebelah kanannya F1, maka planet tersebut berada di apelio. Jika planet tersebut paling dekat dengan matahari, ini dekat dengan matahari, F2-nya. Ini kan matahari, di sini F2-nya. Nah, maka planet berada pada perihelion. Pada persamaan hukum gravitasi Newton, gravitasi tarik-menarik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, atau 1/r². Hal ini terjadi hanya pada planet yang memiliki orbit berbentuk elips atau oval. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Novita Ramadhani. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan. Hukum kedua Kepler membahas mengenai pola dari bentuk orbit dari planet-planet yang kita singgahi, yang dimana di dalam tata surya ini, bunyi hukum Kepler kedua yaitu setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. T merupakan periode. Dari gambar di atas kita dapat melihat bahwa jadi misalkan kita katakan di sini ada matahari dan ada suatu planet di bumi. Maka bumi ini akan mengitari matahari sesuai dengan hukum pertama Kepler, yang dimana dia akan mengitari dalam bentuk elips, di mana matahari berada di salah satu fokus elips. Nah, kita dapat melihat bunyi hukum satu Kepler yaitu setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet. Kita tarik garis khayal dari matahari ke planet. Kemudian, planet akan bergerak dari planet A ke titik B. Lalu ditarik garis khayal lagi ketika saat bumi berada di titik B. Maka garis khayal ini mencakup suatu luasan. Luasan ini sebagai luasan pertama. Kemudian ada suatu massa berada di titik C yang kemudian bergerak ke titik D. Kita dapat melihat bahwa titik C ke D mencakup daerah suatu luasan yang dinamakan luasan kedua, yang dimana dari bunyi hukum Kepler kedua, luasan L1 dengan luasan L2, yang dimana syaratnya yaitu jika dalam suatu waktu yang sama, hal utama yang terdapat di dalam hukum Kepler 2 adalah kecepatan sektor yang memiliki harga yang sama pada semua titik sepanjang orbit yang berbentuk. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Pera Hamidah. Kepada Saudari Pera Hamidah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan jelaskan materi mengenai hukum Kepler 3. Yang seperti yang kita ketahui, adapun bunyi dari hukum Kepler 3 yaitu kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Seperti yang kita ketahui, dari hukum 3 Kepler dapat dituliskan secara sistematis dengan T1 per R1 sama dengan T2 per R2, yang mana T1 merupakan periode planet 1, T2 merupakan periode planet 2. R1 merupakan jarak planet 1 dari matahari, R2 merupakan jarak planet 2 dari matahari. Dalam pencarian rumusnya, K sama dengan T kuadrat per R kubik bernilai 7,5.
Adapun fungsi dari hukum 3 Kepler yaitu untuk memprediksi lintasan benda luar yang mengelilingi matahari. Di sini saya akan meninjau hukum 3 Kepler menggunakan pendekatan Newton. Yang pertama, kita lihat dari orbit lingkaran. Dimasukkan ke dalam persamaan hukum gravitasi Newton dan percepatan sentripetal ke dalam persamaan hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A. G M1 mm per R1 sama dengan M1 V12 V1 kuadrat per R1, yang mana M adalah massa planet dan mm adalah massa dari suatu matahari, di mana R merupakan jarak planet dari matahari dan V merupakan kecepatan planet pada orbitnya. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal mengenai hukum Kepler, hukum 3 Kepler. Yang mana contoh soalnya itu jarak bumi ke matahari sama dengan 1, AU dengan waktu edar 1 tahun, dan jarak rata-rata Mars matahari adalah D/2, dan revolusi Mars adalah 1,888 tahun. Dan berapakah jarak dari Mars matahari? Jawabannya yaitu D1 kubik dibagi D2 kubik sama dengan W1 kuadrat berbanding dengan W2 kuadrat. 1 pangkat 1 kubik dibagi D2 kubik sama dengan 1,88 kuadrat. D2 sama dengan akar 1088 kuadrat akar 3. D sama dengan. Terima kasih kepada saudari Pera Hamidah. Baiklah, dari penjelasan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum Kepler terbagi menjadi 3, yaitu hukum Kepler pertama dan kedua dan ketiga. Hukum Kepler pertama menjelaskan mengenai lintasan elips planet, sedangkan hukum Kepler kedua menjelaskan mengenai bentuk pola dari orbit planet-planet yang ada di tata surya. Dan hukum Kepler ketiga itu menjelaskan mengenai prediksi lintasan benda di luar yang mengelilingi matahari. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Demikianlah presentasi dari kelompok 10. Apabila dalam presentasi terdapat kesalahan kata maupun istilah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.